Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris, saya mahasiswa Teknik Elektro semester 3 dari Universitas Suropati. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu tentang konversi energi daripada mesin lift. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk simak pembahasannya. Konversi energi mesin lift. Apa yang dimaksud dengan konversi energi? Energi bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tapi dapat dirasakan adanya. Menurut hukum termodinamika pertama, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk, konversi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi adalah suatu kebesaran turunan dengan satuan Nm atau Joule. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain, dan ini disebut dengan konversi energi. Hal ini berarti energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dalam bentuk lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Pendahuluan materi mesin lift. Untuk latar belakang mesin lift itu sendiri ialah lift atau elevator merupakan angkutan transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya hanya menggunakan tangga atau eskalator. Layanan transportasi vertikal ini penting untuk menjaga kelancaran pergerakan dalam suatu gedung, terutama gedung yang bertingkat ya. Untuk cara kerja sistem ini dalam sebuah lift adalah menampung setiap permintaan atau interupsi dari dalam lift si calon penumpang, si penumpang atau si pemakai, maupun dari luar lift si calon penumpang, kemudian dikerjakan satu persatu sampai semua permintaan dijalankan. Di sini ada gambar sebuah lift, bisa kita lihat, lengkap dengan adanya indikator lift, emergensi, dan tampak dalam lift. Pembahasan mengenai konversi energi pada mesin lift. Sebelum itu kita harus mengetahui apa saja sih komponen-komponen utama pada mesin lift. Langsung saja kita masuk. Untuk komponen utama mesin lift, dia terdapat dua bagian. Nah, di situ juga ada gambar, bisa kita lihat. Yang pertama itu ruang mesin room. Di sana ada control system atau control panel, gear mesin atau mesin penggerak, primary velocity transducer atau inducer, governor, dan situ juga terdapat ARD, automatic rescue drive. Jadi jikalau sewaktu-waktu power drive mati, dia bisa masih beroperasi. Dan ada bobot imbang atau counterweight. Dan yang kedua itu ada ruang luncur, hot sway. Di sana terdapat guide rail atau rel pemandu, limit switch atau saklar batas lintas, fan plate atau plat bendera, landing door, pintu pendaratan, buffer, serta governor tensioner. Jadi kita tidak terlalu mendasar untuk pembahasan masing-masing komponennya. Mungkin di lain waktu kita bahas untuk lebih dalam. Setelah komponen utama mesin lift, di sini kita langsung masuk ke prinsip kerja. Untuk pembahasan materi, nah di sini juga terdapat gambar komponen-komponen, terutama motor. Dan di motor itu dia terdapat tersusun dengan untuk sistem kerjanya.
Dan untuk penjelasan mengenai prinsip cara kerja energi pada mesin lift ialah untuk secara umumnya lift atau elevator berjalan ke arah atas atau ke arah bawah. Perubahan arah atas dan arah bawah tersebut diatur berdasarkan permintaan tertinggi dan permintaan terendah. Maksudnya adalah jika lift sedang berjalan ke arah atas, arah lift atau elevator akan berubah menjadi bawah. Jika telah melayani permintaan pada 8 lantai paling atas, begitu pula dengan arah bawah jika elevator sedang berjalan ke arah bawah. Arah elevator akan berubah menjadi atas jika telah melayani permintaan lantai paling bawah. Sistem kerja elevator dapat dibagi menjadi dua, yaitu simplex atau tunggal dan duplex atau ganda. Yang dimaksud dengan sistem kerja simplex adalah elevator bekerja secara masing-masing atau tidak saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem kerja duplex adalah sistem lift elevator yang saling berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi untuk sistem simplex dan duplex itu berbeda ya, karena tiap-tiap gedung itu berbeda-beda. Dan selain secara umum dia dalam prinsip kerjanya terdapat secara kita lanjut untuk secara teknik dasar. Lanjut kita masuk ke secara teknik dasar. Untuk mesin motor pada lift ialah menggunakan mesin motor DC yang berubah energi listrik arus arah berubah menjadi energi mekanis yang berupa putaran. Berdasarkan fisiknya, motor arus arah secara umum terdiri atas bagian yang diam dan bagian yang berputar. Pada bagian yang diam ialah stator, merupakan status tempat diletakkannya kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan flux magnet. Sedangkan pada bagian yang berputar, rotor, ditempati oleh rangkaian jangkar seperti kumparan jangkar, komutator, dan sikat. Motor arus arah bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara kedua flux magnetik, di mana kumparan medan akan menghasilkan flux magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan, dan kumparan jangkar akan menghasilkan flux magnet yang melingkar. Interaksi antara kedua flux magnet ini yang akan menimbulkan suatu gaya. Jadi untuk penggeraknya itu ialah magnet ya. Jadi sistemnya sistem kerja magnet. Yang satu diam, yang satu berputar, ialah stator dan rotor. Itu komponen utamanya. Jadi untuk kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam tentang konversi energi dan konversi energi, apa yang terjadi pada mesin lift, dapat kita ambil contoh. Konversi energi atau perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari satu jenis energi ke energi lain. Kita ambil contoh misalnya kayu bakar. Kayu dibakar, perubahan energi kimia menjadi energi panas, serta baterai pada lampu senter, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Konversi energi pada mesin lift ialah di mana memanfaatkan perubahan energi listrik ke energi mekanis dengan cara prinsip kerja motor yang di sana terdapat stator dan rotor, dan sebagai peran utamanya beserta komponen lainnya untuk membentuk suatu sistem serta gaya. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.